Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, yang artinya di dalam bahasa Indonesia, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari Mata Allah, ini adalah salah satu ayat yang para ulama menyebutkan sebagai ayat yang paling penuh harapan dalam Al-Quran. Ayat yang penuh harapan dalam Al-Quran. Mengapa? Karena janji Allah untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Tentunya sepanjang kita meminta maaf atau memohon ampun atas dosa-dosa kita. Dan diriwayatkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jika dia diberi apapun yang ada di dunia ini, maka dia akan menolaknya jika ayat ini tidak disampaikan kepada Rasulullah atau tidak diturunkan. Jadi Rasulullah SAW lebih memilih ayat ini dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Lebih mementingkan diampuni dosa-dosanya walaupun beliau tidak punya dosa. Umatnya yang banyak berdosa dan beliau ingin umat-umatnya diampuni dosa-dosanya. Jadi beliau lebih milih ayat ini dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, juga ada asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, ayat ini diturunkan untuk kaum Quraisy yang pada masa jahiliyah itu membunuh, menyembah berhala, berbuat zina, dan berbagai-bagai masalah lainnya. Dosa besar. Apakah mereka akan dimaafkan? Allah SWT berjanji sepanjang mereka meminta maaf akan dimaafkan. Kemudian juga menyebutkan ini diturunkan bagi umat Islam yang hendak berhijrah tapi dilarang oleh kaum Quraisy. Kemudian mereka dipaksa untuk melepaskan agama Islam dan mereka melepaskannya walaupun dalam hati mereka Islam. Itu diampuni juga oleh Allah karena mereka sangat putus asa, sangat kecewa, tidak akan diampuni. Allah SWT menurunkan ini, mereka akan diampuni sepanjang mereka akan memohon maaf siapapun mereka. Yang ketiga juga ini mungkin yang paling banyak sekarang ini atau menjadi fenomena sekarang ini, orang mudah sekali untuk mengkafirkan, katakanlah ada yang melihat orang yang melakukan dosa besar, kemudian ini masuk neraka karena dosa besar. Ada orang yang melakukan dosa ini, masuk neraka ini karena dosa besar. Nah, Allah SWT di sini menyebutkan, jangan seperti itu. Allah, jangan berbuat atau menjadi role Allah. Jangan, itu tugas Allah. Ya, jangan mencap-cap orang sebagai masuk neraka, dosa besar masuk neraka dan sebagainya. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang terakhir juga ada yang berangkat ayat ini diturunkan untuk Wahsy. Jadi surat Az-Zumar ini surat Makkah. Itu ada menunjukkan satu-satu ayatnya, itu ayatnya adalah diturunkan di Madinah. Karena ini ayat diturunkan menurut beberapa pendapat untuk Wahsy, orang yang atau budak yang membunuh paman Rasulullah SAW. Beliau sangat menyesal. Tapi Rasulullah SAW pada saat Futuh Makkah memaafkannya. Allah juga memaafkannya. Dan dia membalasnya. Pada saat Rasulullah sudah wafat dan ada perang dengan Musalamah bin Kadzab, beliaulah yang membunuh Musalamah tersebut. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, sekali lagi jangan berputus asa atas rahmat Allah. Itu dilarang dalam agama Islam. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, yang benar hanya dari Allah, salah dari sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.